Yang Mm-mm. kemarin yang habis 41, yang habis 20 itu teh uang kemenangan. Bulan satu saya 102 juta kalau nggak salah. Iya. Berturut-turut terus 30, 20, 15, tapi habis lagi we di bulan 2 semua. Si otak udah kok saya main setahun udah kayak gini gitu. Deposit udah besar. Tah pasti ini udah salah pasti. 9 hari kejeblos, 9 hari lagi kejeblos, gitu. Yang dari bikin celeng itu teh kalau sekarang udah 23 hari mungkin. Abis beli buku, Mas Den ini tolong videonya tonton sampai komplit. Abis itu gak kepikiran sama judul, gak kepikiran tentang hal-hal yang kayak gitu. Oke, apa yang pengen diobrolin nih? Apa yang pengen didiskusikan? Lebih ke caranya untuk berhenti aja itu. Oke, udah nonton brand recovery-nya? Nah, gimana ya? Iya, itu baru sampai 7 sampai 6 lupa gitu. Selesaikan dulu nanti bakal ketemu. Itu baru sampai 7 ya. 7 masih permulaan banget. Itu ada Iya. bagian awal aja sampai 14. Nanti di episode selanjutnya itu ada 29 video. Itu dicicil aja. Dicicil aja videonya. Sehari satu kan tuh sekitar 8 menitan tuh, 8 sampai 10 menit. Semalam satu, boleh kan cuma sebentar tuh. Kalau Mas nonton 15 menit ada dua video lah itu. Nanti bakal ketemu di sana. Iya, 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 iya saya tahu. Tapi yang maksudnya apa? Jadi udah gak kepikiran ama nonton video beri-beri berhenti judul, terus main judul udah gak kepikiran weh sekarang mah. Oh, setelah nonton. Enggak, jadi sebelum kan Oh, waktu ngechat Mas Imam pagi-pagi itu yang beli hmm. buku. Habis beli buku, Mas Den ini tolong videonya tonton sampai komplit. Habis itu gak kepikiran sama judul, gak kepikiran tentang hal-hal yang kayak gitu. Oh, kok bisa? Iya gak tahu, jadi udah nggak selera gitu. Itu kan video yang kemarin di order itu tujuannya adalah memulihkan total. Memulihkan. Mm-mm. Memulihkan total. Iya betul, Mas sudah nggak tertarik sama judul. Makanya banyak teman-teman yang lain yang mereka itu sudah berhenti 2 bulan, 3 bulan itu kan mereka gampang relapse tuh. Mereka gampang kejeblos lagi. Nah tujuan, Nah, itu yang saya nah takutan. Nah, mereka kan gampang relapse nih, gampang kejebur lagi. Tujuan video Hmm, itu untuk orang-orang yang sudah untuk berhenti, itu adalah tujuannya untuk bisa antisipasi, untuk jadi eh, apa namanya, kontrol bodinya kayak gitu loh. Imun tubuhnya, mm, ini namanya imun di otak ya, biar nggak kecemplung lagi gitu maksudnya. Makanya Mas kemarin iya, meskipun Mas gak tertarik ke judul segala macam, iya, tapi itu adalah fase di mana Mas seperti teman-teman lain yang nggak tertarik karena faktor fisik saja. Contoh, Mas nggak tertarik karena circle-nya sudah jauh sama teman-teman yang lain. Terus sudah uninstall banking mungkin atau apa segala macam. Nah, itulah faktor fisik namanya. Cuman supporting aja. Nah, kalau Mas nonton video itu tujuannya adalah untuk memulihkan sekaligus meriset biar otak emas seperti waktu belum pernah kenal judul. Jadi Mas nggak tertarik tertarik mm, ataupun nggak tertarik bermain judulnya tetap ditonton kan nggak rugi ya nggak iya, 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 gitu kecuali rugi iya, benar, benar, benar. kecuali rugi nggak apa-apa kalau rugi kalau merasa rugi nonton nanti aku rugi nih jadi kepengin main lagi umpamanya contoh nggak usah ditonton tapi dipastikan Mas yang sudah nggak tertarik sama judul nanti bakalan ratusan kali lipat nggak tertarik. Kenapa? Karena itu adalah Oh, iya, sistem iya, siap, siap, imun. siap. Iya, kenapa? Karena itu adalah sistem imun di otak. Jadi tubuh kan punya sistem imun tubuh nih biar nggak gampang demam. Nah ini adalah sistem imun otak biar Mm. nggak gampang relapse gitu. Ya, dicicil aja, nggak perlu dihabiskan dalam satu waktu, nggak perlu Mas sudah nyampe ke 7. Itu masuk kulitnya. Itu tapi kan udah dapat wawasan tuh, udah dapat insight dari sana. Bahkan gue baru dapat update dari teman-teman yang lain tuh udah sampai ke tahap bagian 13, video ke-13. Dia bilang, Mas, saya udah nyampe bagian 13, otak saya ngebul gitu. Saya sekarang udah tahu arah tujuan saya mau kemana. Ya udah, tinggal lanjutin lagi sampai ke bagian selanjutnya tuh ada 30 videoan lagi gitu. Dia pun udah berhenti gitu ya. Gas, dicicil aja. Kan itu videonya sekitar 8 sampai 10 menit per video. Mas Iya, cicil, iya. semalam
Ya, Mas cicil semalam satu, besokan lagi semalam satu. Kalau mampu dua, tiga ya nggak apa-apa. Tiga lah maksimal lah. Dicicil aja tiga. Kalau sehari mau dibagi-bagi nggak apa-apa. Mau tidur dua. Mungkin pagi kalau nganggur lagi free ya dua boleh kayak gitu. Lebih asik. Jadi jangan terlalu dipaksakan sekali nonton itu lima umpamanya gitu. Jangan kalau bisa. Ya, siap. Oke itu nanti kalau brand Sip, recovery ya. siap. Nanti di ini aja. Makanya aku bilang kalau kecuali merugikan. Makanya ini kan hal baik. Mas lakukan pun nggak rugi gitu loh. Malah nambah semangat yang sekarang nggak pengen main judul. Ya kan? Ya ditambahin biar makin mantep gitu ya. Siap. Oke, kalau dari Mas tadi kepengen sharing apa dari Mas sendiri? Hmm, Bingung? gimana lu? Bingung. Gimana? Tapi udah berhenti udah lama nih, udah nggak tertarik udah lama. Enggak, baru yang kemarin-kemarin yang apa? Gini ya Mas, semenjak yang habis 40, yang Mm-mm. habis 41 itu. Nah, sebelum itu teh udah mau berhenti kan suka nonton video Mas yang di YouTube ya udah banyak pokoknya. Udah banyak ditonton. Tah, saya bikin selang 30 hari berhenti. Tah, udah bikin selang gitu. Tahu hari ke berapa? Paling 1 minggu 9 hari kejeblos. Tah, 9 hari lagi kejeblos. Tah, gitu. Yang dari bikin selang itu teh kalau sekarang udah 23 hari mungkin. Hmm. Ya, jadi dua bukan puluh tiga hari ah, kejeblosnya 3 kali. ya. Nah, ini bukan aku underestimate ke Mas nih, bukan aku meremehkan. Bukan, tapi ini aku ngomongin soal ilmu ya, neuroscience. Otak kita tuh ada caranya untuk bisa dibereskan gitu. Jadi eh orang mau berhenti adiksi apapun itu ada tahapannya. Nah, tahapannya ada macam-macam tuh. Tapi normalnya pada umumnya untuk adiksi yang umum itu 21 hari pertama itu tahap pertama, 90 hari pertama itu tahap kedua gitu. Bahkan tahap yang ketiga itu 18 bulan atau setahun setahun berapa? Setahun 13 kan? Hmm, 12 ya kurang setahun lebih. 6 bulan ya kan? 18 bulan tuh. Yang tahap ketiga adalah 18 bulan. Tahap ketiga 18 bulan atau setahun lebih 6 bulan. Itu untuk adiksi apapun pada umumnya. Tapi kalau adiksi judul ini kan lebih spesifik nih karena sistem reward atau dopamin yang didapatkan dari judul ini lebih dahsyat dari adiksi-adiksi lain. Makanya untuk bisa pulih secara full 100% untuk adiksi judul ini bisa lebih dari 2 tahun. Kalau cara dengan cara yang umum gitu. Nah, untuk mencapai itu biar lebih cepat lagi gimana nih? Biar betul-betul nggak sampai lama, tapi bisa mendapatkan apa ya, pulih cepet gitu loh. Pulih 100% cepet, yaitu program itu. Program itu Hmm, dikonsumsi jadi nanti perlahan itu bisa diulang-ulang loh Mas. Mas sudah nyampe ke bagian paling akhir. Itu Mas diulang lagi. Bisa diulang lagi jadi Mas konsumsi sebagai proteinnya Mas, sebagai protein otak. Kenapa yang tadi aku bilang kan banyak di videoku, banyak teman-teman yang sudah berhenti 2 tahun kejeblos lagi miliaran. Ada yang kemarin udah berhenti 7 bulan, udah habis dulu waktu apa di episode pertama kalah 700 juta, berhenti tuh dia 8 bulan 7 bulan 8 bulan, kejeblos lagi habisnya lebih banyak lagi. Nah itulah spesialnya orang yang kecanduan judul tuh kayak gitu. Gampang relapse, gampang kecemplung lagi. Apalagi kalau imun di otaknya nih, ya kan daya tahan otaknya itu nggak kuat. Justru brain recovery ini tujuannya adalah biar imun otaknya kuat, biar imun otaknya tuh betul-betul punya kontrol penuh gitu loh, nggak gampang kesikat. Ya kayak kita olahraga, kayak di imun tubuh kalau Mas minum makanannya juga makanan yang sehat, makanan yang berprotein, makanan yang bergizi, olahraganya jalan. Ya orang-orang mungkin sebulan itu bisa sakit 3 kali. Mas cuman paling pusing-pusing doang sebulan sekali. Atau orang-orang yang lain tuh 3 bulan bisa demam sampai 5 kali. Lagi musim pancaroba. Ya kan lagi musim pancaroba pada demam sampai 4 5 kali. Mas paling sekali doang. Kenapa? Karena imun tubuhnya udah kuat. Kuatnya dari mana? Yaitu dari makanan yang masuk, protein-protein yang masuk, gizinya, olahraga, ya kan? Nah, otak juga sama. Aku juga kayak gitu.
Aku sendiri bukan penjudul tapi aku isi dengan protein-protein untuk otak. Contohnya apa? Ya lingkunganku lingkungan yang positif. Aku konsumsi hal-hal positif. Konten-kontennya konten-konten yang positif. Apalagi banyak hal yang dilakukan secara positif. Akhirnya apa? Imunnya kuat. Makanya aku sering bilang, ada orang Maxwin di sampingku 2 miliar raja. Wallahi insya Allah aku nggak bakalan tertarik. Kalau dikasih duitnya mau nggak mau sini gue 500 juta sini gue bagi-bagiin aja sama anak jalanan. Tapi buat aku main karena aku terhasut karena pengen duit cepet di sana. Wallahi nggak bakalan ikut. Kenapa? Aku yakin betul karena imun tubuhku, imun otakku sudah aku antisipasi, udah aku kuatkan. Nah, Mas juga sama seperti itu tuh. Makanya kalau bahasa kita tuh eh, itu bagus, udah jijik, udah nggak kepengen main bagus. Tapi tidak boleh jadi sistem kejumawaan, jumawa. Dalam arti apa? Karena harus punya senjata gitu loh. Mas kan udah perang nih, udah menang sama musuh di depan. Meskipun Mas pakai bambu runcing contohnya, tapi musuhnya pakai brand. Nah, tapi Mas nggak boleh jumawa, jaga-jaga karena di sana brand Mas bambu runcing. Gimana caranya nih biar Mas bisa jumawa tapi Mas punya peluru, punya senjata. Ya Mas harus pegang brand juga. Paling enggak impas gitu loh sama musuh. Ya nggak? Itu logikanya gitu. Ya, Ya, gitu. Mantap, mantap. Kalau udah itu mantap tinggal dikonsumsi aja itu udah bagus. Sebenarnya udah bagus kalau udah nggak tertarik udah bagus banget. Tinggal ditambahkan gizinya di otak gitu. Ya, biar nggak kecemplung lagi, biar biar tadi challenge 30 harinya itu jangankan 30 hari, 90 hari kan 3 bulan. Challenge itu lancar. Bakalan lancar karena otak ini punya sistem namanya neuroscience, sistem saraf yang Mas mau nggak teman-teman semua tuh nggak bisa pungkiri bahwa otak kita ini punya sistem saraf namanya. Ada neuroscience-nya. Itu yang perlu dilatih. Otak kita tuh dilatih belajar lagi. Gitu. Gitu ya, silakan dari Mas. Gimana? Kalau Mas tarik kemarin berarti kalau sekarang punya utang apa enggak? enggak punya. Enggak punya. Saya selama main jedol itu setahun kurang. Mm-mm. Setahun Terus, kurang. Cuman habis 700 ribu lah. kok mau beli brand recovery itu? Ayo coba. Nah, itu si otak udah. Jadi kok saya main setahun udah kayak gini gitu. Deposit udah besar. Tak pasti ini udah salah pasti. Udah pasti ya itu. Setahun paling 11 bulanan. Yang Mm-mm. kemarin yang habis 41, yang habis 20 itu teh uang kemenangan. Hmm, Uang kemenangan jadi iya, bulan satu saya 102 juta kalau nggak salah. iya, Berturut-turut terus 30, 20, 15 tapi habis lagi di bulan 2 semua. iya. Sampai minus 600 700. Mm, iya, iya betul. Banyak teman-teman yang pada kejeblos judul, mungkin rungkatnya banyak gitu ya. Meskipun mungkin secara fisik itu nggak merugikan orang-orang terdekatnya karena memakai uang sendiri gitu ya. Cuman problemnya adalah bukan soal uang, problemnya adalah otak Hmm. kalian dirusak. Jadi otak kalian itu dirusak, dirusak sama siapa? Dirusak sama adiksi dopamin dari judul sistem reward kalian yang menang. Jadi gini teman-teman, singkatnya ya. Jadi otak kita itu terbagi jadi dua nih, antara prefrontal cortex dan sistem reward di judul. Ada dua. Jadi makanya ada namanya pikiran positif dan ada pikiran negatif. Ini nggak bisa dibantah. Ini neuroscience. Nah, harusnya kita berpikir, kita melakukan aktivitas apapun yang itu buruk buat kita, itu adalah prefrontal cortexnya yang megang kendali, ada kontrol di sana. Otak kita nih yang ngontrol nih, namanya prefrontal cortex ini namanya. Makanya aku nggak mau menawarkan sesuatu janji ke Mas dengan harga segitu, terus aku cuman cuap-cuap, Mas nanti beli kucing dalam karung, beli harga segitu, tapi nggak ada sesuatu. Aku tanggung jawab juga, aku beban juga. Aku pengen Mas tonton. Kalau bisa nontonnya itu dalam kondisi suasana yang hening, dalam arti di kamar mungkin gak ada gangguan anak, gak ada gangguan istri yang warawiri datang ntar apa, jangan Mas betul-betul menyiapkan waktu mamanya 30 menit di kamar mau nonton gitu. Jadi ya hening. Posisinya Mas betul-betul menikmati ingin apa mengikuti program ini gitu. Jangan terdistraksi atau apa gitu. Kecuali
mau nonton ulang ya atau mau dengerin ulang boleh tuh di mobil atau sembari jalan didengerin itunya nggak apa-apa. Teman-teman kalau ingin sembuh dari judul bisa mengikuti program Brain Recovery Jalan Pulang. Di sini ada 45 video lebih yang bisa kalian konsumsi, yang bisa kalian tonton, yang bisa kalian dengarkan untuk dapat memulihkan otak kalian yang salah itu. Kalau kalian bisa mengikuti program ini, saya bisa memastikan kalian akan berubah cara berpikirnya. Otomatis karena kalian cara berpikirnya berubah, energinya menjadi positif, hal-hal negatif yang berkecamuk di otak ini sudah hilang, udah otomatis kalian akan mendapatkan energi positif yang mana bisa mendatangkan rezeki, mencari rezeki itu lebih mudah, mencari peluang-peluang itu lebih mudah dan gampang buat membayar hutang-hutang kalian. Pilihannya dari kalian. Kalian mau ikut silahkan dengan manfaat yang begitu luar biasa buat masa depan kalian karena Brain Recovery ini memang buat mereka orang-orang yang kepengin berhenti judul itu sungguh-sungguh. Pokoknya pesanku Mas tonton terus bagus sekarang kalau udah merasa nggak mau gitu ya. Tapi sekali lagi aku ingatkan karena aku udah nginterview ribuan narasumber nih. Yang kemarin udah bilang sama aku beberapa hari yang lalu katanya udah enak gitu, katanya udah jijik, katanya udah nggak mau nyemplung lagi, udah nggak tertarik. Seminggu kemudian ngabarin Mas, aku kecemplung lagi habis 12 juta. Kayak gitu. Ada banyak yang kayak gitu-gitu. Jadi ya itu makanya kadang-kadang teman-teman itu merasa bisa menyelesaikannya sendiri, tapi ternyata mereka itu sebenarnya nggak tahu caranya, tapi merasa bisa menyelesaikan sendiri. Gitu. Itu kebanyakan teman-teman kayak gitu, bisa menghadapi sendiri, cara sendiri, tapi ternyata enggak gitu loh. Makanya dicoba ditonton gitu. Ya aku senang juga, aku senang kalau Mas dalam posisi sekarang sudah nggak tertarik, ya bagus itu udah luar biasa. Tapi dimantapkan lagi. Jadi kayak gini kan berarti rumusnya. Ya alhamdulillah Mas sekarang udah nggak gampang sakit gitu ya. Meskipun ada asap atau Mas masuk di tempat yang ada virusnya, tapi ternyata Mas nyampe rumah nggak kena virusnya gitu kan, nggak sakit. Ya bagus gitu. Cuman hati-hati kalau Mas makanannya gorengan, kalau Mas nggak dijaga, nggak pernah olahraga, nanti ya bakalan kena tuh. Siap-siap. Ya, gitu kan ya? Ya, iya. Iya, siap. Kalau dari aku itu, Mas ada tambahan? Soal tadi sistem di Sistem otak reward. yang pengereman itu. Oh Nah, ya, sistem reward. reward makan hadiah, sistem hadiah, Yes, bukan yang ya. satu lagi. Prefrontal cortex. Nah, yang itu caranya bagaimana biar Iya, seimbang lagi, biar kayak dulu kan kata Mas Budi yang video-video itu bisa. Nah, ya. kalau yang lain lagi gimana? Nah, prefrontal cortex ini tuh sistem kendali yang ngontrol kan banyak teman-teman nganggapnya ini adalah hati kecil saya sebenarnya nggak kepengen main Mas gitu ya. Itu sebenarnya yang ngomong itu bukan hati kecil, yang ngomong itu prefrontal cortex di otak kita hanya saja kalah sama sistem reward tadi, jadi nggak imbang. Caranya gimana? Caranya eh, selain dari nonton video itu ya, ini pola pikir. Jadi dibentuk ulang. Ngebentuk ulangnya gimana? Semua hal yang dikonsumsi adalah hal yang bakalan menggantikan atau menaikkan prefrontal cortex itu. Jadi sistem reward kan sistem hadiah nih, dopamin. Nah, jadi prefrontal cortexnya butuh dopamin yang sama bahkan lebih besar dari sistem reward. Dopaminnya dari mana? Contoh, Mas melakukan hal sesuatu hobi Mas yang Mas itu rela mengeluarkan waktu, bahkan kadang-kadang bisa mengeluarkan uang, rela, padahal nggak ada duitnya. Contoh, kayak orang itu mancing tuh, mancing berhari-hari nggak ada duitnya, nggak ada apa-apanya, tapi senengnya nggak ketulungan. Contoh satu, ada lagi orang yang suka ngoprek-ngoprek motor, tuh ngoprek-ngoprek motor dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi itu, cuma ngerokok ngopi. Nggak dapat duit, dia senang ngemodif aja. Tapi Nah, itu. bahagianya dia tuh nggak ketulungan. Nah, itu saya itu di situ hobinya. Nah, itu bisa dilakukan lagi. Gitu kalau aku dapat menaikkan prefrontal cortex dijaga terus dari mana? Dari hal-hal yang aku konsumsi tiap hari. Aku senang baca. Kalau aku udah baca gitu ya, udah baca, itu senangnya nggak ketulungan, susah dijelaskan sama orang yang nggak suka baca, susah. Tapi senang banget aku, padahal nggak ada duitnya. Baca ini aku nggak ada duitnya, aku dapat informasi dari baca itu segala macam, tapi seneng, semangat gitu loh, mau tidur juga semangat gitu. Terus sama aku nge-gym, olahraga, itu nge-gym, bayangkan di rumah aja suruh nyapu, suruh ngepel males
Tapi di gym itu ngangkat barbel, bench press, bayar lagi ngangkat-ngangkat besi ya kan. Tapi senangnya nggak ketulungan. Nah, itu dopamin di situ. Tapi dopamin apa? Dopamin positif. Nah, cari pengganti dopamin negatif, sistem reward negatif dari judul ini digantikan dilawan. Dopamin lawan dopamin. Dilawan dengan dopamin positif. Positif. Iya, lawan. Pasti setiap orang punya dopamin positif, nggak mungkin nggak ada. Kita ditakdir sama Tuhan tuh punya passion namanya. Hobi kita ada di mana? Itu yang bikin uh, mengalahkan dopamin dari judul itu. Pasti punya, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada. Nah, harus nyari seimbang. Kalau bisa bukan seimbang, bahkan lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi. Dicari terus, dicari terus. Nah, itu dari dopamin. Kedua adalah dari aktivitas. Nah, aktivitas ini kan penentu. Ya gimana ceritanya? Kita bakalan jadi orang baik kalau kumpulnya sama orang-orang berandal. Ya nggak mungkin. Kan udah dari dulu dikasih tahu orang minyak wangi itu bakalan bakalan temenan sama minyak wangi ya kita bakalan wangi meskipun kita nggak jualan minyak wangi. Paling nggak kita ikutan wangi lah. Tapi kalau temenannya sama orang terminal, mohon maaf nih bukan bawa ini yang ngomongnya ngaco, yang gampang banget ngomong anjing, kotor, ngomong babi setiap hari gitu, bercanda tapi ngomongannya kayak gitu gitu. Jadi hal-hal negatif semua yang keluar dari mulut mereka dan masnya mendengar setiap hari menjadi kebiasaan. Udah otomatis menjadi kebiasaan juga. Otomatis ikut. Ikut-ikut. Makanya kalau kita punya anak kan kita pilih-pilih kan. Mas sudah punya anak belum? Udah. Nah, umur berapa? Anak umur 2 tahun. Oke, 2 tahun. Nanti umur di 5 tahun atau berapa? 2 tahun bu kadang-kadang mikir. Itu kita jaga kan. Mas kalau ngomong kotor nggak mau di depan anak kan? Kenapa? Ya karena kita nggak mau anak kita tuh terkontaminasi hal buruk kan. Iya, Bener iya. ya? Ya itu sama. Benar. Dilatih. Otak anak dilatih jangan sampai mendengarkan hal-hal buruk dari kita yang lebih tua dilatih. Nanti kalau kita ngomong anjing, babi gitu atau ngomong apa segala macam di depan anak, anak itu menganggap itu hal biasa. Akhirnya sudah disetting sama anak di otaknya bahwa ngomong kayak gitu tuh normal. Akhirnya nanti anak mas main sama temennya marah dikit atau apa dikit ngomongnya kotor. Nah mas kan ngejaga kan? Itu sama. Dilatih, otak kita tuh dilatih. Dilatih untuk bisa membiasakan atau berpikir positif gitu. Makanya nggak heran orang-orang yang pada main judul yang dulunya itu orang baik. Yang dulunya itu betul-betul orang lurus. Ngerokok aja enggak, minum alkohol juga nggak pernah, main perempuan juga nggak pernah, lurus-lurus aja bahkan pendiam, kecemplung judul abis. Kenapa? Yang diserang bukan fisiknya, yang diserang otaknya. Itulah bahayanya di sana. Gitu. Apalagi sebelum kenal judul meskipun orang baik tapi tidak punya knowledge, tidak punya wawasan tentang perjudulan ini nggak tahu. Kalau aku punya wawasan makanya aku nggak mau nyemplung. Aku main judul main semuanya gue mainin. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka riset, dalam rangka penelitian gitu. Dalam rangka itu kan aku S2 aku kan meneliti itu perjudulan. Ya tujuh aku harus main. Aku harus cari tahu yang bikin sistem reward ini hal yang seperti apa. Akhirnya banyak variabel itu ada ratusan variabel ternyata membuktikan hasil penelitianku itu diterima di internasional bahwa bermain judul ini dopaminnya dahsyat sekali. Ternyata variabelnya seperti ini A, B, C dia banyak banget ada ratusan. Betul seperti itu. Aku harus bermain. Makanya waktu bermain ini aku punya goals. Kalau kita pengen ngomong ya ke Tuhan ya, ke alam gitu. Ya Allah, ini aku main dalam rangka penelitian ya. Dalam rangka nyari tahu ya, jangan sampai aku tuh nggak kontrol nanti aku kelepasan habis-habisan di sini. Kan kayak gitu kan. Akadku lah, akadku niatku niatku di awal gitu kan. Niatnya di awal tuh udah salim tangan sama Allah tuh kayak gitu. Pokoknya aku akadnya kayak gini, kepengen meneliti, pengen mencari tahu, jangan sampai nanti apa namanya terbawa kayak gitu. Makanya pas saat main itu aku punya sistem kendali penuh gitu. Ya kalau nggak punya sistem kendali penuh atau nggak punya kontrol, ya kesetrum. Aku udah hampir kesetrum juga. Kesetrum tuh udah sedikit lagi masuk nih, udah masuk dah, kena habis nanti. Main beneran akhirnya, gitu, ya kan? Yang tujuan awalnya tadi pengen neliti malah habis beneran. Nah, kayak teman-teman yang lain yang tujuannya iseng-iseng malah habis beneran kan? Kenapa? Karena nggak sistem kontrolnya kalah, gitu, ya, gitu. Jadi tadi jawab pertanyaan Mas jawabannya kayak gitu. Jadi cari kegiatan, cari aktivitas yang dopaminnya itu sama atau bahkan lebih tinggi dari judul. Banyak-banyak hal. Nah, isi semua kegiatan Mas itu adalah kegiatan yang mengandung dopamin yang positif. Apapun, pokoknya apapun. Contohnya Mas mau nonton, ya udah tontonannya juga tontonan yang baik.
Jangan nontonan orang-orang geol-geol kayak gitu kan udah hal buruk, jangan. Nontonnya hal positif. Contohnya Mas tadi suka motor. Ya nonton tutorial modif. Sekarang apa motor baru nih? Motor baru yang bagus apa? Contohnya apa ya? Nggak tahu gak. Contohnya apa ya? Kemarin teman gue baru beli Beat yang baru tuh 160 cc katanya. Ya, yaudah cari tahu. Oh, Beat 60 cc kalau dimodif kayak gini, ya kan? Kayak gitu. Apalagi kalau pengen modif motor kayak gini, biayanya kayak gini. Nah, itu karena sampean seneng passion di sana, bakal nonton 3 jam juga nggak berasa gitu loh. Seneng. Dan ada manfaatnya nanti Mas ada rezeki bisa modif sendiri, ya kan? Kayak gitu. Jangan nontonin live-live slot atau apa pokoknya hal-hal yang kayak gitu. Jadi semua aktivitas kita itu kita yang kontrol penuh, kita yang megang kendali. Tontonannya apa, makanannya apa, ya udah kita kendali. Jangan ini makanan juga penting, jangan makan mie. Ya jangan keseringan makan mie. Karena udah jelas-jelas mie itu pencernaannya lama. Kalau dimakan mie doang, kalau makan mie jangan betul-betul mie doang, tok mie tok jangan. Kasih telur 2, kasih sayurannya yang banyak gitu. Kasih yang bergizi di sana. Biar apa ya? Buat penyeimbang, jangan mie doang. Kalau mie doang dicernanya seminggu di perut. Nanti kalau makan mie kebanyakan sebulan makan mie terus ya udah tipes, ya kan? Boleh sesekali boleh. Tapi harus ada penyeimbang, jangan mie mie doang, mie sama telur, sayurannya banyakin kayak gitu. Nah, apalagi aktivitasnya banyak. Kalau ada waktu ya olahraga, barang-barang lari kecil kalau pagi gitu kan, pulang pulang ngopi, habis itu mandi berangkat kerja. Jadi lakukan semua aktivitas-aktivitas itu positif, nggak harus brek semuanya, tapi pelan-pelan aja. Tapi dilakukan gitu, nggak hanya di angan-angan. Karena aku tuh nggak ada waktu kosong buat nganggur-ngangguran tuh nggak ada, nggak seneng. Nganggur-ngangguranku tuh ngangguran-ngangguran, nganggur-ngangguran tapi nggak pernah, insya Allah tuh nggak pernah hal yang apa namanya bom waktu atau mudorot kayak gitu loh. Nggak pernah. Contohnya kalau nganggur aku rebahan, ya rebahan, rebahan di sofa ya rebahan. Tapi aku sembari baca buku gitu. Atau nonton HP ya nonton HP. Tapi yang ditonton hal yang ini, hal yang sama sekali nggak ada dopamin negatif kayak gitu. Nonton-nontonin nih, kayak Mas kan udah punya anak nih. Gue nontonin kadang-kadang sampai sejam, 2 jam kayak gitu. Tapi yang ditonton parenting, kan kita bapak ya. Oh ini nyari tahu nih kalau anak rewel kayak gini nih gimana gue tontonin, ya kan? Gini lama kadang-kadang sejam 2 jam. Tapi yang ditonton kan ilmu, sambil rebahan, nggak apa-apa, sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil rebahan nggak apa-apa. Nonton. Tapi yang ditonton ini ilmu, ada manfaatnya bisa dipraktekkan besok kalau anak rewel kayak gini, ya kan? Itu. Jadi semua aktivitas kita itu tinggal kita yang milih mau ngapain. Nggak usah nonton orang geol-geol. Tadi nonton nonton parenting aja, nonton jadi bapak gimana nih kalau anak yang rewel kayak gini. Itu udah seneng banget. Kita udah seneng banget sebagai bapak, beneran. Besok dipraktekkan kayak gitu kan. Gitu. Jadi semua aktivitas kita yang ngontrol itu aja Mas. Jadi tadi pertanyaan Mas sistem kendalinya dari mana? Dari semua aktivitas. Nah untuk membentuk aktivitas ini gimana nih biar bisa semangat besok olahraga? Gimana nih biar besok ini nih? Ya itu ada di program itu. Program itu ngebantu otak kita itu untuk menuju ke actionnya kayak gitu. Ya, ada lagi? Sip. Cukup. Cukup udah, mudah-mudahan mah ya dapat berhenti total gitu aja. Harus. Ya udah itu aja nanti lanjutin videonya sampai terakhir lanjutin nanti ngobrol lagi. Lanjutin, udah nonton sampai akhir full. Nanti Mas kabarin, Mas aku pengen ngobrol lagi Mas Imam. Gas, kita schedulein. Oke? Siap, 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 Oke deh, siap. mantap. Keren. Udah lanjutin ya. Thank you ya. Ya, siap, siap. Makasih Ya, Mas Imam. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.